Halo Sobat Mistik, kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Di video ini saya akan jelaskan tentang mimpi. Apa saja yang bisa kamu olah dari mimpi? Kenapa ini perlu kamu pelajari? Jadi saya mengalami banyak fenomena terkait mimpi, terkait juga kondisi antara tidur dan terjaga. Jadi semua misterinya itu ada di sana. Nah, beberapa orang ketika mereka sudah belajar terkait mungkin meditasi atau olah nafas, biasanya kemampuan mata ketiganya atau mata batin dan sebagainya itu pasti ada perubahan. Dan salah satu perwujudan kekuatan intuisinya adalah lewat mimpi. Jadi ketika kamu tahu apa yang saya sampaikan nanti di video ini, kamu bisa lebih banyak mengolah mimpimu sekaligus juga mempertajam intuisimu. Oke, seperti apa jelasnya? Silakan kamu simak setelah yang satu ini. Oke, kenapa kita perlu belajar tentang mimpi? Jadi, apa mimpi itu sendiri? Sebetulnya masih misteri. Jadi, mungkin ada beberapa tinjauan dari sisi psikologi atau mungkin dari keilmuan yang terkait mekanisme syaraf kita. Tapi belum bisa menjawab semua misteri terkait mimpi. Jadi saya akan bahas saja kenapa kamu perlu belajar mimpi. Jadi yang pertama, mimpi itu adalah sarana kita belajar tentang misteri kesadaran. Jadi hanya ada dua kondisi terkait dengan kesadaran manusia. Satu, saat manusia itu sadar, dan kedua, saat dia tidak sadar atau tidur pulas atau mungkin koma atau mungkin pingsan. Nah, ketika kita dikatakan sadar, dari sisi spiritualitas sebetulnya ini yang dikatakan kita terjaga. Jadi kamu terjaga, tapi belum tentu kamu sadar. Jadi kondisi yang dikatakan kita terjaga ini bisa dialami dalam dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi fisik, ketika kamu terjaga dari tidurmu. Dan yang kedua adalah dimensi non-fisik. Dimensi di mana kamu sadar, tapi dalam kondisi bermimpi, tidak melibatkan fisik atau jasadmu. Kemudian yang kedua, alasan kenapa kamu perlu mengolah mimpi. Jadi, kalau kita bicara tentang eksistensi atau keberadaan, ketika kamu terjaga, kamu ada, kesadaranmu ada. Ketika kamu tidak terjaga atau kamu tidur, kamu tidak ada. Nah, jadi semua misteri tentang keberadaan mestinya kita belajar dimulai dari kondisi ini. Jadi sebelum kamu mempertanyakan siapa yang menciptakan kamu, siapa yang menciptakan semesta, mestinya pertanyaan awalnya, kenapa kamu bisa bertanya? Karena kamu ada dulu. Jadi mimpi memberi petunjuk bahwa kamu bisa ada berikut dengan fisikmu, tapi kamu juga bisa ada sekalipun fisikmu tidak terlibat. Nah, ketika kamu mati, fisikmu tidak ada, lebur, hancur bersama tanah. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah kamu bisa mati? Jadi mimpi ini akan menjawab apa yang tidak bisa kita peroleh dari penjelasan. Entah itu dari keilmuan yang katakanlah sains atau mungkin dari agama. Mimpi itu adalah sarana kita belajar secara spiritualitas karena eksistensi kita, keberadaan kita ternyata tidak melekat dengan keberadaan jasmani kita. Kemudian berikutnya alasan kamu perlu belajar tentang mimpi. Ini terkait dengan belajar secara mistik. Jadi saya selalu mengulang-ulang tentang kemampuan intuitif. Nah, kemampuan intuitif itu apa? Intuisi adalah suatu mekanisme kamu mendapat informasi tanpa melalui proses pikiran. Nah, kondisi kamu bermimpi itu adalah kondisi antara kamu tidur sepenuhnya atau tertidur pulas dan kamu terjaga sepenuhnya.
Nah, hampir 90% lebih aktivitas kita itu dikendalikan oleh alam bawah sadar, dan kondisi saat kamu di antara terjaga dan tertidur, kamu berada pada kondisi yang merupakan jembatan antara alam bawah sadar dan kesadaranmu. Oke, tadi saya paparkan terkait dengan kenapa. Nah, sekarang apa yang bisa kamu manfaatkan? Yang jelas pertama kali adalah kamu bisa melatih kemampuan intuisimu. Jadi saya katakan, hampir setiap orang itu pasti mengalami kondisi mimpi. Dan ketika dirinya berproses secara spiritualitas, kemudian dia mengolah energinya, maka getaran eksistensinya ini bisa melampaui batas ruang dan waktu. Dan mimpi itu adalah kondisi di mana kamu berada di luar dimensi yang kamu hadir secara fisik, di luar dimensi ruang dan waktu yang kamu kenal. Kemudian berikutnya, karena ini adalah kondisi antara, ini adalah jembatan antara kondisi fisik dan non-fisik, jembatan antara spirit, roh, dan jasmani atau tubuh. Nah, dari kondisi ini, kamu akan mulai memahami misi kelahiranmu. Nah, ini terkait dengan kontrak jiwa. Jadi ini adalah jembatan antara tubuhmu dan jiwamu. Jika kamu bisa mengolah, kamu akan menemukan keterkaitan tentang apa yang disampaikan dari alam bawah sadarmu, karena ini adalah alam yang tanpa batas tersimpan dalam DNA-mu. Kemudian ini akan menjadi data yang bisa menjadi petunjuk kenapa kamu hadir di dunia ini. Kemudian berikutnya, karena kamu tadi melampaui batas ruang dan waktu, ada kalanya mimpi itu adalah premonisi atau kondisi di masa depan yang kamu alami. Jadi, kalau kamu bisa mengalami kondisi yang akan terjadi, maka ini bisa menjadi petunjuk. Kemudian, lawan dari premonisi tentang masa depan, mimpi juga bisa mengatakan apa yang pernah kamu simpan dalam data memori bawah sadarmu tentang kehidupanmu sebelumnya. Jadi terkait dengan past life-mu, kehidupan sebelum kamu lahir. Jadi kita bisa memanfaatkan mimpi ini untuk membaca baik past life maupun future life. Jadi disinilah saya katakan kamu belajar secara intuitif, tapi juga nanti kamu perjelas ini dengan logikamu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengolah mimpi? Jadi, yang pertama kali kamu mungkin harus belajar mengkategorikan mimpi. Jadi di sini saya akan paparkan beberapa hal yang mungkin bisa membantu kamu untuk mengenali apa yang kamu peroleh dari mimpimu. Jadi secara sederhana, mimpi itu bisa kita kategorikan dalam beberapa hal. Yang pertama, mimpi yang terkait dengan lingkunganmu. Jadi ini erat kaitannya dengan peristiwa out of body experience atau peristiwa di mana kamu keluar dari tubuh. Jadi mimpi tentang lingkungan itu adalah saat kamu bermimpi, tapi kamu bisa masih berinteraksi dengan lingkungan sekitarmu. Ini kerap dialami dan membingungkan. Maka setiap teman-teman yang berproses secara mistik itu pasti mengatakan, saya nggak tahu mas, saya mimpi atau tidak. Nah, ini yang dikatakan mimpi terkait dengan kesadaran akan lingkungan. Kemudian kategori berikutnya terkait mimpi adalah mimpi yang merupakan jawaban atau solusi. Jadi apapun yang kamu proses lewat pikiranmu itu kamu bawa ke alam bawah sadarmu. Dan karena kamu tidak pernah memperhatikan hal ini, apa yang kamu tanyakan atau apa masalahmu, kadang itu dijawab lewat mimpi. Siapa yang menjawab? Ya eksistensi, keberadaan dirimu di dimensi yang lain. Jadi ketika nanti kamu mencoba menafsirkan mimpi, kamu perlu mempelajari keterkaitan apa yang jadi masalahmu dan apa yang kamu niatkan dalam proses meditasi mistikmu. Kemudian kategori berikutnya adalah mimpi buruk. Jadi mimpi buruk ini adalah pertanda ada satu hal yang belum terselesaikan dan itu coba dimunculkan oleh alam bawah sadarmu. Nah, mimpi buruk bisa terjadi sesekali, tapi mimpi buruk yang berulang-ulang ini menunjukkan bahwa ada yang tidak beres yang coba disampaikan oleh alam bawah sadarmu.
Nah, akhirnya ketika kamu mulai memperhatikan ini nanti, maka mimpi itu bisa menjadi sarana penyembuhan. Oke, nah tadi mimpi buruk. Sekarang sama juga mimpi yang berulang. Jadi ini kategori berikutnya, kamu perlu perhatikan tentang perulangan mimpi. Sama halnya tadi mungkin ada satu beban dalam alam bawah sadarmu, tapi mimpi yang berulang ini adalah bisa jadi satu bentuk kemampuan intuitifmu dalam penerimaan pesan. Nah, disinilah yang saya katakan, kamu belajar lewat keterhubungan antar dimensi melalui mimpi. Kemudian berikutnya, mimpi yang menyampaikan kondisi fisikmu. Jadi apapun yang ada dalam alam bawah sadarmu, yang kamu simpan dalam memorimu, ini terkait erat dengan kondisi kesehatanmu. Jadi semua berawal dari pikiran, dan pikiran yang tidak bisa kamu olah, dia akan ibaratnya membuat kerusakan terkait berapa organ yang ada dalam tubuh kita. Maka mimpi itu sendiri bisa menjadi petunjuk bahwa ada yang tidak beres. Yang pertama tadi secara mental, yang kedua terkait dengan kesehatan. Jadi mimpi yang sering berulang dan kesannya itu negatif. Kalau tidak ada gangguan secara penyakit dalam dirimu yang mungkin bisa dianalisis secara medis, artinya dia adalah bagian dari psikis atau mentalmu. Kemudian kategori mimpi berikutnya adalah mimpi yang terkait hubungan. Jadi ketika kalian punya pasangan, atau mungkin tidak selalu pasangan dalam arti suami istri, atau pacar, atau mungkin juga sahabat dekat, atau antara orang tua dan anak. Jadi mimpi ini adalah bentuk koneksi tanpa batas. Jadi ketika kamu sebetulnya secara ikatan batin itu kuat, secara emosional itu kuat, entah dengan pasangan atau dengan teman dekat atau dan lain-lain, kadang mimpi itu memberikan petunjuk terkait kondisi siapa yang mempunyai ikatan emosional yang dekat dengan dirimu. Kemudian kategori berikutnya dari mimpi adalah premonisi atau mimpi yang terkait dengan event atau kejadian yang akan kamu alami. Mimpi ini bisa bersifat universal, artinya tidak hanya menunjuk pada dirimu atau peristiwa yang terkait dirimu saja, tapi mungkin peristiwa yang terkait dengan manusia, dengan alam. Jadi alam itu bergetar pada frekuensi yang selaras dengan kita ketika kita tidur. Jadi ketika kita tidur itu kita mencharge energi kita, dan alam itulah yang menyuplai energinya. Maka sebetulnya kita dengan alam itu tidak terpisah. Jadi wajar kalau kita mengalami sesuatu petunjuk dari alam ketika kita bermimpi. Kemudian kategori mimpi berikutnya adalah koneksi dengan seseorang yang sudah tidak ada atau yang sudah meninggal. Jadi mimpi adalah eksistensi kamu yang sifatnya tidak fisik. Nah, beberapa saudara yang meninggal kadang bisa mencoba mengakses eksistensimu ketika kamu bermimpi. Nah, ini tidak hanya tentang saudara. Pada akhirnya nanti ketika kita belajar mistik, mimpi itu juga terkait dengan apa yang kita kenal dengan malaikat pembimbing atau spirit guide, malaikat pamomong dan sebagainya, sedulur papat. Nah, jadi eksistensi kita tidak terbatas pada dimensi fisik. Jadi ketika kamu mengalami kondisi dalam mimpi kamu terjaga, yang orang tidak sadari adalah kamu eksis dalam ruang waktu tanpa batas. Beberapa mimpi itu terkadang aneh. Tidak bisa kamu cari kesamaannya dengan dunia nyatamu. Kenapa demikian? Karena kamu mungkin eksis di dunia yang paralel dalam peran yang berbeda. Jadi ini yang tadi saya katakan, belajar intuisi terkoneksi dengan spirit guide, dengan higher self kita. Itu bisa diawali atau diproses saat kita bermimpi. Maka beberapa orang yang mengalami kedekatan dengan saudara yang sudah meninggal kadang dikunjungi untuk menyampaikan pesan. Nah ini juga yang kita ketahui ketika kita belajar tentang leluhur. Ada leluhur yang menyampaikan pesan. Jadi semua mungkin.
Nah, kategori yang terakhir adalah mimpi spiritual. Apa itu mimpi spiritual? Jadi, setiap kali dalam perjalanan hidup kita itu pasti mengalami masalah. Nah, sifat dari mimpi spiritual itu adalah mimpi yang memberi kamu kekuatan, memberi kamu energi untuk menghadapi maupun memecahkan berbagai kendala atau masalah dalam hidupmu. Nah, kemudian sekarang kita akan bahas bagaimana kamu mengolah mimpi. Oke, kita mulai dulu dari langkah yang pertama. Belajar mengingat mimpi. Bagaimana caranya? Saya sudah sampaikan di video tentang melatih kemampuan intuisi dalam keseharian. Kamu bisa cek atau mungkin nanti saya cantumkan linknya. Jadi pertama, kamu bisa lakukan ini menjadi kebiasaan. Setiap kali kamu bangun tidur, jangan terus istilahnya bangun dari tempat tidurmu. Tapi biarkan dirimu perlahan beralih dimensi. Jadi kamu bisa mencoba menampilkan apa yang tadi kamu alami dalam tidurmu. Apa mimpimu? Nah, tentu saja kamu perlu membuat jurnal untuk hal ini. Kemudian yang kedua, kamu perlu belajar tentang simbolisasi dari mimpi. Jadi hampir di setiap tradisi bangsa itu punya semacam kamus penerjemahan tentang mimpi. Jadi ada perbedaan bahasa dalam dunia spirit maupun dalam dunia yang jasmani kita. Maka kita baca mimpi itu dari dua pendekatan. Pendekatan secara simbol dan pendekatan secara literal. Nah, itu sebabnya kamu perlu belajar tentang simbolisasi. Jadi dengan demikian ketika kamu awal tadi bangun dari tidur, kamu mengingat, kamu bisa memaknai karena kamu punya pengetahuan tentang simbol-simbol dari mimpi itu sendiri. Kemudian berikutnya, kamu perlu belajar mengasosiasikan keterkaitan apa yang kamu alami dalam mimpi dengan ruang dan waktu di mana kamu hadir saat itu. Jadi beberapa mimpi yang berulang-ulang itu bisa menunjukkan pola keteraturan, entah itu setting waktu, entah itu ruangan atau dimensi atau lokasi, itu bisa menjadi satu petunjuk. Kemudian berikutnya kamu perlu memperhatikan keterkaitan mimpi dan kondisi emosimu. Nah, kondisi emosi ini kamu perlu lihat secara menyeluruh. Apa yang kamu alami selama ini, apa yang kamu bawa sebelum tidur, dan apa yang kamu rasakan ketika kamu bermimpi, dan apa juga yang kamu rasakan setelah mimpi itu selesai. Jadi kamu bisa mengidentifikasi ini lebih detail karena untuk menerjemahkan mimpi ada beberapa kemungkinan. Bisa mimpi itu pesan, bisa juga ada kondisi yang belum terselesaikan dalam alam bawah sadar. Maka ini semua terkait dengan emosi. Emosi bisa menjadi petunjuk ke arah mana mimpi itu sebetulnya membawa pesan. Kemudian langkah berikutnya adalah kamu mencoba mempertanyakan tentang mimpimu pada dirimu sendiri. Pertanyaannya seperti apa? Jadi pertanyaan yang bisa kamu bawa juga sebelum kamu berangkat tidur atau saat kamu meditasi. Jadi pertanyaan seperti apa yang disampaikan oleh mimpi saya? Kemudian apa yang selama ini belum saya capai yang menjadi beban hidup saya? Kemudian apa yang selama ini saya ingkari atau apa yang selama ini coba saya lawan dari diri saya? Jadi dari sini nanti kamu bisa mendapat input tambahan apa sebetulnya yang ingin diseimbangkan atau apa sebetulnya yang ingin disampaikan lewat mimpimu. Kemudian berikutnya kamu perlu perhatikan lebih detail terkait mimpi yang berulang. Kalau tadi pola yang saya katakan terkait dengan ruang dan waktu, nah sekarang lebih ke karakter. Jadi mungkin kamu mimpi ketemu orang. Nah, ada beberapa hal yang perlu kamu pahami bahwa kamu eksis bisa dalam peran berbeda di dimensi yang lain. Maka karakter ini bisa mewakili dirimu. Karakter misalnya, kamu ketemu orang yang menghibur kamu, mengajari kamu. Ini bisa sebetulnya adalah eksistensi peran dirimu di dimensi yang berbeda. Maka saya katakan karakter ini sebetulnya bisa menjadi petunjuk apakah ini adalah higher self atau peran dirimu di dimensi yang lain atau
Mungkin sebaliknya, ini adalah peran karakter yang terkait dengan eksistensi dirimu di alam ini, di ruang dan waktu yang saat ini. Jadi semua ini adalah cerminan ketika kamu alami dalam mimpi. Ini adalah satu bentuk refleksi bagaimana sebetulnya dirimu di ruang dan waktu saat ini atau di ruang waktu yang bukan saat ini. Maka karakter nanti itu akan membantu input terkait apakah ini mimpi menyampaikan tentang eksistensimu di saat ini atau peran dirimu atau koneksi dirimu dengan dimensi yang tidak ada di ruang dan waktu saat ini. Kemudian langkah berikutnya terkait bagaimana mengolah mimpi, ini adalah semacam suplemen atau tambahan. Jadi kamu perlu mungkin mengkoleksi berapa kamus mimpi dari berbagai tradisi bangsa. Karena bisa jadi penerjemahannya tidak selalu dari kehadiranmu di ruang waktu yang saat ini. Mungkin kamu terlahir di dunia atau negara yang berbeda sebelumnya. Jadi kadang berapa kamus dari tradisi bangsa tertentu itu lebih cocok dengan mimpi yang kamu alami. Tapi sekali lagi, yang perlu kamu perjelas informasi mimpi ini adalah terkait dengan eksistensi dirimu dan kondisi emosimu. Oke, sampai di sini video ini. Semoga kamu bisa mengolah mimpimu, kamu bisa mempertajam intuisimu. Kalau kalian suka video ini, silahkan berikan like, silahkan kamu bisa share juga. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya terkait dengan proses mistik. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.